Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayang Sari. Saya student dari program Data Science Purwadika Cabang Bandung. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul E-commerce Churn Prediction. Latar belakang saya melakukan proyek ini yaitu sebuah e-commerce yang bernama Shopee mendapatkan pendapatan penuh dari transaksi pelanggan. Apabila pelanggan ini memutuskan untuk berhenti berlangganan atau tidak menggunakan e-commerce ini lagi, maka pendapatan dari e-commerce akan menurun. Oleh karena itu, perusahaan melalui saya sebagai tim data scientist ingin mengidentifikasi customer yang berisiko churn sehingga perusahaan mampu melakukan pendekatan khusus dan mempertahankan customer tersebut. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana e-commerce mampu memprediksi pelanggan yang akan churn. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi pelanggan tersebut akan churn. Yang ketiga, apa saja rekomendasi yang akan diimplementasikan untuk mengurangi churn rate. Adapun tujuan untuk menjawab rumusan masalah tersebut ialah yang pertama, membangun model machine learning yang mampu memprediksi customer churn dengan akurasi yang tinggi. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan customer churn. Yang ketiga, membuat rekomendasi berdasarkan hasil prediksi untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi churn rate, dan mempertahankan pelanggan. Sebelum kita membuat model, kita harus memahami dua tipe kesalahan yang mungkin akan dilakukan oleh mesin kita. Yang pertama, false positive, di mana mesin kita akan memprediksi pelanggan tersebut churn, padahal tidak churn aslinya. Sehingga promosi yang kita tawarkan, diskon, dan sebagainya, itu tidak tepat sasaran sehingga sumber dayanya terbuang sia-sia. Untuk kategori yang kedua, yaitu false negative. Mesin memprediksi tidak churn, padahal aslinya churn. Sehingga kita gagal memprediksi, kita kehilangan pelanggan, dan pendapatan juga akan turun. Dua-duanya merupakan kerugian, namun perusahaan telah mempertimbangkan bahwa kehilangan pelanggan akan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, saya menggunakan metrik F2 score karena F2 score memaksimalkan recall atau meminimalisir kesalahan di FN dan juga tetap mempertimbangkan false positifnya, yaitu meminimalisir juga sumber daya yang sia-sia tadi. Data understanding-nya ini kita punya 11 kolom terdiri dari data transaksi dan juga data demografis dari seorang pelanggan. Selanjutnya kita melakukan data cleaning, yaitu menghapus data-data duplikat agar model tidak bias. Kemudian kita merubah kategori yang memiliki makna yang sama. Kemudian setelah dieksplorasi, ternyata data kita imbalance, artinya target antara kelas 1 dan kelas 0 tidak seimbang. Data-data yang ada di sini tidak terdistribusi normal, terdapat missing value di 3 kolom, dan outlier yang ada tetap kita pertahankan karena nilainya masih masuk akal dan juga memuat informasi yang penting. Selanjutnya kita melakukan pre-processing dengan yang pertama itu mendefinisikan fitur dan target. Fiturnya itu semua fitur kecuali target, dan targetnya itu adalah churn. Membagi data tes dan trennya, tren 80% agar model mampu belajar, kita memberikan data yang lebih banyak ya, lebih besar 80%. Kemudian tesnya 20 untuk data uji. Stratify ini yaitu untuk menyamakan proporsi target kita di data trend dan data set. Kemudian kita mengisi missing value dengan iteratif imputer dan juga simple imputer median. Kemudian kita juga melakukan encoding terhadap kolom yang kategorikal menggunakan one hot. Kemudian kita juga akan men-scaling data-data yang numerik menggunakan robust. Nah, di pembuatan model ini saya melakukan uji validasi ya, cross validasi maksudnya. Itu sebanyak 5 kali terhadap 8 model. Hasilnya bahwa XGBoost merupakan model yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi ya. Dan juga standar deviasinya cukup kecil sehingga masih stabil di berbagai pengujian. Namun jika XGBoost nanti tidak memperoleh hasil yang baik, saya akan mencoba stacking. XGBoost ini adalah sebuah algoritma implementasi dari gradient boosting, di mana gradient boosting itu pakai teknik ensemble, yaitu mengkombinasikan banyak banyak model yang masih lemah gitu ya. Biasanya pakai decision tree untuk membuat model yang lebih baik dengan meminimalisir kesalahan yang sebelumnya. Nah, di pembuatan model ini setelah dipilih model XGBoost, saya akan melakukan tuning untuk
memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Namun karena data imbalance, saya mencoba resampling dulu. Ada 4 jenis resampling sebagai berikut. Nah, kemudian setelah dituning, hasilnya itu parameter yang terpilih sebagai berikut. Resamplingnya menggunakan ROS, kemudian ada regularisasi juga, ada learning rate-nya 0,1, max step-nya 15, dan sebagainya. Kita lihat di sini performa dari model-modelnya. Sebelum dituning, dapat dilihat skor trennya itu 0,65 ya, tesnya 80. Bisa terindikasi underfitting, artinya model kurang cukup ya belajarnya dari data data tren tersebut. Sehingga kita coba tuning lagi, setelah dituning hasilnya cukup naik dan bagus. Nah, kita coba optimize threshold, ternyata terindikasi modelnya overfitting. Artinya terlalu baik belajar mengenali detail-detail pola-pola yang detail di data latih, namun ketika dapat data baru, model belum tentu cukup mampu memprediksi. Nah, ini juga ya bisa dilihat di confusion metricnya ya, segi bisnisnya. Di FN-nya sebelum tuning itu 21, setelah tuning turun jadi 8. Untuk FP-nya sebelum tuning 18, setelah tuning 54. Memang secara angka dia naik, cuman kalau dihitung pakai cost analysis, dia sebenarnya turun yang setelah after tuning. Kita bisa coba lihat di analisis cost-nya ya. Nah, ini kerugian perusahaan jika tidak menggunakan machine learning. Kerugiannya itu mencapai 48.750 dolar. Namun jika menggunakan machine learning, kerugiannya turun ya, drastis menjadi 5.100 dolar. Kemudian jika menggunakan machine learning yang sudah dituning, lebih turun lagi menjadi 4.300. Sebenarnya yang di optimize threshold ini juga turun, cuman karena overfitting kita tidak menggunakannya ya. Saya akan menjelaskan bagaimana mesin ini bekerja. Machine learning ini bekerja dengan memberikan bobot yang lebih berat kepada fitur-fitur yang memiliki pengaruh yang kuat. Kalau dilihat dari shape line, shape plot ini, fitur-fiturnya ada di sebelah kiri ya. Yang paling atas itu mengindikasikan punya pengaruh kuat. Tenur itu punya pengaruh kuat terhadap hasil prediksi. Komplain juga, dan lain-lain. Cara membacanya yaitu, jika berwarna merah, artinya nilai tenur itu tinggi. Jika warna biru, nilainya lemah. Ya. Kemudian jika arahnya ke kiri, artinya negatif atau tidak churn. Jika ke kanan, artinya positif, yaitu churn. Cara bacanya itu gini ya, teman-teman. Pelanggan semakin tinggi tenurnya, dia akan tidak churn karena dia sudah lama ya menggunakan e-commerce ini. Namun jika dia pelanggan baru, nilainya rendah ya, semakin rendah warna biru nih tenurnya, maka dia akan ke kanan, artinya dia churn. Kalau komplain, semakin tinggi dia komplain, maka dia akan churn juga ke arah kanan yang warna merah. Dan begitu pun seterusnya. Saya juga udah coba pada baris kelima, indeks kelima, sebuah mesin kita ini memprediksi baris ini akan churn dengan kategorinya seperti ini. Pelanggan dengan status single, prefer ordernya itu mobile phone, alamatnya lebih dari satu, dan dia masih tergolong pelanggan yang masih baru, kemudian cashbacknya dapatnya rendah, maka dia terindikasi churn. Dan hasil prediksi ini sesuai dengan data aktual kita. Kesimpulannya adalah, ternyata faktor yang mempengaruhi customer churn itu ada dua ya, yaitu kepuasan pelanggan dan juga demografis dari pelanggan tersebut. Itu diwakili dari kolom tenur, komplain, number of address, warehouse to home, dan lain-lain. Dan Shopee ini bisa memprediksi customer menggunakan machine learning yang sudah kita bangun menggunakan algoritma XGBoost dengan tingkat recall yang cukup tinggi, yaitu di 98,40%, precision-nya 90,16%. Kemudian, total kerugian yang dapat dihindari oleh perusahaan menggunakan machine learning ini yaitu sebanyak 44.000 dolar 450 atau 91,18%.
Adapun rekomendasi dari segi bisnisnya, yaitu kita harus meningkatkan kepuasan pelanggan ya, di berbagai aspek. Contohnya di tenur. Pelanggan yang masih baru itu kan cenderung churn. Jadi kita harus fokus ke pelanggan baru nih, kita kasih dia promo, diskon, dan lain-lain. Terus kita juga meningkatkan pengalaman pengguna, aplikasi kita bagus, tampilannya menarik, mudah digunakan, jadi customer tuh betah lama-lama. Komplain. Customer yang komplain itu sering churn. Maka dari itu kita harus merespon keluhan pelanggan dengan cepat atau kita memberikan solusi sebelum mereka komplain. Untuk customer yang punya banyak alamat, kita identifikasi alamat mereka yang utama tuh di mana, lalu kita beri dia promo di sana. Yang keempat, cashbacknya. Kalau cashback tinggi, biasanya customer tuh loyal. Maka kita coba kasih cashback yang tinggi untuk customer yang berisiko churn. Warehouse to home. Biasanya customer yang punya jarak lebih jauh ke gudang kita, itu mereka akan churn. Maka kita harus memberi dia penawaran pengiriman yang ekspres. Satisfaction score. Jika dia memberikan satisfaction score yang rendah, artinya tidak puas dengan layanan kita, maka kita harus survei dan follow up kembali kesalahan kita di mana dan harus diperbaiki. Desistless order. Itu adalah semakin lama dia tidak order, semakin lama maka dia akan churn. Maka dari itu, kita harus memberikan dia notifikasi untuk segera berbelanja di e-commerce kita. Adapun rekomendasi untuk modul kita di masa yang akan datang yaitu pertama, pada saat cross-validasi, coba gunakan vault-nya 10 kali. Yang kedua, gunakan fitur selection saja. Maksudnya, gunakan fitur-fitur yang penting, sehingga model kita lebih simple dan menghindari overfitting. Yang ketiga, lakukan pemeliharaan secara berkala, karena belum tentu model kita tuh selalu bagus, terutama jika dia memperoleh data baru. Yang keempat, analisis di error yang terjadi. Jadi, ketika mesin kita masih memprediksi yang salah, itu harus kita analisis kira-kira salahnya di mana. Oke, terima kasih. Namun, untuk pengujiannya, saya akan coba menggunakan model saya tadi yang sudah saya simpan di Pickle, lalu saya buat di Streamlit. Jadi ini ada homepage-nya, itu cuma penjelasan aja ya dari e-commerce ini. Terus ini user guide-nya, terus churn prediction-nya itu ada dua jenis. Ada yang upload file, ini mungkin misalnya Bapak Ibu pengen memprediksi pelanggan itu secara berkala, misalkan 3 bulan, 6 bulan, bisa cukup upload aja filenya seperti ini. Upload yang tipenya CSV ya. Kemudian setelah diupload, akan muncul di sini datanya. Lalu kita kalau mau memprediksi, coba aja make prediction. Oke, hasilnya muncul seperti ini. Baris ke 0 sampai ke 5 dia tidak churn, 6, 7 dia churn, dan seterusnya. Ini adalah grafiknya ya. 78% tidak churn, dan yang 21,5% ini churn. Jadi kita bisa fokus melakukan pendekatan khusus di customer ini, yang customer churn. Lalu ada juga manual prediction. Nah, di manual prediction ini kita bisa coba satu-satu. Misalnya, customernya itu eh tenurnya baru 5 bulan gitu ya. Baru 4 bulan. Terus jarak rumahnya itu 10 kilo gitu. Number of registernya misalkan 2. Dia sering ordernya itu di laptop. Satisfaction score-nya 3 lah, netral ya. Terus marital statusnya single. Terus alamatnya ada 2 gitu. Pernah komplain nggak? Misalkan pernah. Sudah berapa lama tidak order? Misalkan 10 hari. Jumlah cashbacknya berapa? Misalnya cuma $14. Coba kita lakukan prediksi ya. Kalau dilakukan prediksi, hasilnya tidak churn. Karena apa? Mungkin kita bisa lihat ya. Di bagian satisfaction score-nya, dia 3. Artinya dia tidak, tidak, maksudnya layanan kita tidak buruk dan juga tidak cukup puas gitu. Coba lagi ya, kita coba di misalkan mobile phone, terus satisfaction score-nya 1, ini number of registernya 6, pernah komplain, pernah, sudah 20 hari tidak order, coba kita predik. Nah, kalau ini dia churn, karena apa? Karena dia masih pelanggan baru, terus jaraknya jauh, satisfaction score-nya rendah, masih single pula, tidak ada tuntutan untuk belanja.
maka dia tergolong akan churn. Baik, saya rasa cukup penyampaian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran, saya juga akan terima di email yang tertera di pada kolom description box. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.